bidang peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami yang pertama mengadakan program baca tulis Al-Quran, yaitu program mengaji anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap hari itu diajari ngaji para bapak dan ibu-ibu ya. Kalau orang tua pasti sudah tahu semua ya, karena sebelum mengadakan kami rapatkan dulu dengan orang tua dan dengan Pak Komite sekolah ya. Dan alhamdulillah Pak Komite berjalan ya sampai akhir tahun, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke depannya ya. Yang kedua, kami juga bukan hanya dalam baca tulis Al-Quran, tapi setiap siang pulang sekolah itu anak-anak ya, mengikuti sholat zuhur berjamaah. Dan sholat zuhur berjamaah itu sudah berjalan sejak saya datang ke sini 2 tahun yang lalu itu sudah berjalan. Setiap hari itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Tadinya paginya sholat duha, menempati ini ruang ini. Tapi kemudian ada tuntutan juga untuk penambahan kelas supaya kelas 2 belajarnya itu tidak siang, tapi bisa belajar seperti anak-anak yang lain, yaitu dari pagi. Oleh karena itu dirubah, yang tadinya ada sholat sunnah duha, karena ruangannya digunakan untuk kelas, maka sholat duhanya itu diadakan secara berkala, sekali-kali saja. Tapi yang paling penting itu sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya para bapak dan ibu semua, saya dan guru-guru kami ya, di sini itu bersemangat sekali untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kegiatan belajar mengajar, membimbing putra dan putri ibu semua. Tapi apalah artinya kami bersemangat kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mendukung, tidak mendukung kami untuk meningkatkan prestasi anak-anak tersebut. Contoh, di sini masuk itu jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi itu putra putri ibu itu harus sudah berada di sekolah, karena mulai jam 7 itu harus sudah mulai melakukan pembiasaan dengan membaca, menghafal Asmaul Husna, menghafal sholawat, menghafal perkalian, ditambah setelah hafalan anak-anak juga melakukan literasi tenaun si budaya membaca. Jadi anak-anak kami bagi buku untuk membaca 10 sampai 15 menit. Maksudnya supaya apa? Agar anak-anak kita itu senang dan terbiasa membaca. Nah, tapi masih suka ada saja ya, masih ada saja jam 7.10 menit, jam 7.15 menit masih ada yang baru datang ya. Saya tahu ada saja yang ketinggalan. Nah, itu berarti
namanya apa ibu-ibu? Berarti kurang tahu mungkin ya, kurang tahu bahwa jam 7 itu seharusnya sudah mengikuti kegiatan di sekolah ya. Bahkan mungkin bisa saja nanti lebih pagi lagi dari jam 7 ya. Nanti itu berdasarkan nanti kesepakatan para guru dan komite bagaimana caranya bisa meningkatkan ya, mutu pendidikan di SDN 1 Sedonglor. Selanjutnya kepada anak-anak kelas 6 ya, anak-anak kelas 6 ngacung, anak-anak kelas 6 ya, 32 anak para bapak dan ibu ya, sudah lulus mengikuti ujian dan berhak mendapatkan ijazah, juga berhak melanjutkan ke SLTP. Bapak yang pertama mengucapkan terima kasih karena dari 32 anak itu melanjutkan ke SLTP semua. Tepuk tangan buat kelas 6, tepuk tangan. Melanjutkan semua ke SMP. Tapi Bapak berpesan kepada kalian, nanti di SMP kalian akan lebih dipacu lagi untuk menjadi anak yang berprestasi. Kalau di SD itu kalian belajar itu ya, masih pendasaran, peletakan dasar, budi pekerti, etika, moral ya. Tapi nanti kalian di SMP itu akan lebih dipacu untuk lebih maju. Oleh karena itu nanti kalau kalian di SMP atau di MTS ya, silahkan kamu lebih berprestasi, bawa nama baik SDN 1 Sedonglor dan bawa juga nama baik orang tua kalian ya, ayah dan ibu kalian ya. Jadi harus apa nanti di SMP? Kelas 6 harus apa? Lebih baik, lebih maju. Dan jangan sampai kamu di SMP itu menjadi anak yang nakal ya. Kalau kalian di SD 6 tahun kalian tidak pernah terlibat pada kenakalan ya, dari mulai kamu kelas 1 sampai kelas 6 SD, tiba-tiba di SMP kamu menjadi nakal ya, itu berarti namanya percuma. Kamu belajar dididik di sini selama 6 tahun ya. Oleh karena itu di SMP jangan sampai kamu ikut-ikutan dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ingat ini ya, Gusbi, dengarkan. Ingat ya, di SMP kalian harus membawa nama baik orang tua kalian ya. Dan di SMP itu lebih tegas daripada di SD. Kalau kamu nakal ya, di SMP itu langsung dipanggil orang tuanya. Ya, ingat ini ya. Ingat ini amanat Bapak ya, amanat Bapak, amanat dari SD ya. Jangan sekali-kali nanti kamu di SMP itu menjadi anak yang nakal. Tapi kamu justru harus menunjukkan menjadi anak yang diingat terus ini ya. Diingat, diucapkan dalam hati sehingga nanti kamu di SMP itu oh iya ya, amanat
kepala sekolah ya waktu di SD itu jangan sampai menjadi anak yang nakal. Saya harus maju, harus baik. Untuk siapa kamu berprestasi? Kamu jadi anak yang baik untuk siapa? Untuk kamu sendiri, bukan untuk guru, ya, bukan untuk orang tua, bukan untuk orang lain, tapi untuk kamu sendiri. Karena kalau orang itu sudah salah jalan itu susah menjadi baik laginya itu, ya. Paham? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.